Hai teman-teman semuanya, saya Faisal Zaki dengan NIM K1523030. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai circular saw. Nah, apa sih circular saw itu sendiri, dan bagaimana cara penggunaan dan cara perawatan circular saw, serta apa saja K3-nya saat kita menggunakan circular saw. Tujuan dari video ini adalah untuk mengedukasi teman-teman tentang circular saw, serta video ini untuk tugas akhir mata kuliah alat perkakas saya sebagai mahasiswa pendidikan teknik bangunan Universitas 11 Maret. Nah, apa sih circular saw itu? Circular saw atau gergaji piringan adalah sebuah gergaji putar listrik yang menggunakan mata pisau atau bilah melingkar dan digunakan untuk memotong material seperti besi, kayu, dan sebagainya. Nah, akan tetapi circular saw sendiri itu lebih sering ditemukan pada pekerjaan kayu, terutama untuk kebutuhan workshop. Nah, karena circular saw itu sangat handy banget, jadi kita tuh bisa bawa kemana-mana dan bisa menggunakannya di mana saja, misal di kasih rumah, di dalam rumah, di workshop, dibawa ke proyek itu sangat gampang karena memang bentuknya yang sangat compact, simple, dan ready to go gitu. Apalagi kalau kita pakai yang cordless circular saw, jadi tanpa karbon gitu, itu nggak perlu ribet-ribet kita nyari solokan. Nah, kalau untuk bagian-bagian dari circular saw itu mempunyai dua handle di belakang dan juga di depan. Kalau di belakang ini ada triggernya, itu untuk menyalakan, plus ada pengamannya. Jadi sebagian circular saw itu ada yang menggunakan pengaman, ditekan baru bisa triggernya kita tekan, atau bahkan tidak ada pengaman dan bisa ditekan, triggernya itu bisa dikunci. Jadi triggernya bisa nyala terus gitu, dan jadinya itu nggak capek kalau motong. Kemudian di bagian belakang ini ada baterainya, karena ini cordless atau tanpa kabel, jadi dia menggunakan tenaga baterai. Dan beralih ke samping ini ada pisaunya, terus di bawah sini ada platnya untuk base bawahnya. Kemudian circular saw itu juga dilengkapi dengan pelindung pisau seperti ini, dinamakan cover blade. Ini sangat penting dan dia juga bisa naik turun sesuai dengan kedalaman media yang akan kita potong. Jadi kita bisa sesuaikan, kalau bisa sih motongnya tidak terlalu dalam ya, hanya sedikit saja dari papan yang akan kita potong, karena itu juga berurusan dengan safety-nya nanti. Dia selain bisa memotong 90 derajat, dia juga bisa motong secara meter mulai dari 0 sampai 45 derajat bahkan lebih. Nah, sebagian kalau circular saw yang cordless itu malah dia punya LED gitu, atau mungkin ada lasernya, jadi mempermudah kita untuk menentukan pola potong seperti apa supaya kita tetap pada jalurnya pada saat memotong. Dan tak lupa sudah pasti ada motornya sebagai penggerak utamanya, sehingga mata pisaunya itu bisa muter dan bisa menghasilkan potongan yang kita inginkan. Nah, untuk membuka mata pisaunya itu sendiri biasanya ada berbagai macam cara, itu sudah ditentukan dari pabriknya ya. Ada yang menggunakan kunci L saja, ada yang menggunakan kunci pas, ada yang menggunakan dua kunci pas sekaligus untuk membukanya. Nah, kalau yang ini tuh datang dengan kunci seperti ini saja, hanya satu biji, dan untuk membukanya itu kita bisa tekan knob yang ada di sini sehingga pisaunya itu tidak memutar, dan ini kita bisa buka mata pisaunya menggunakan satu kunci saja. Jadi gitu ya, lebih praktis kalau yang ini. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa cek di buku manualnya agar lebih paham dan lebih pasti dengan produk yang kalian miliki masing-masing, karena setiap produk itu berbeda-beda dan pasti buku manualnya berbeda-beda dan caranya juga pasti akan berbeda. Nah, tips untuk melakukan pemotongannya itu seperti apa? Memotongnya itu lebih bagus kalau kita tuh menggunakan sawhorse atau meja, dan papan tersebut itu diklem di meja atau di sawhorse. Kemudian kalau ngeklem itu jangan di dua sisi ya, ibaratnya kita mau motong yang di tengah itu jangan diklem dua-duanya kanan kiri, karena itu bisa jadi nanti pada saat memotong dia malah akan menjepit si pisaunya, dan itu nanti akan terjadi kickback. Nah, untuk pemotongannya, pertama set dulu kedalaman pisau, pastikan bisa tembus tapi tidak terlalu dalam. Kemudian kalian buat garis, diukur dulu di papan tersebut 2 garis depan dan belakang. Kemudian garis tersebut disatukan dan kalian siap untuk melakukan pemotongan secara freehand.
Tapi kalau kalian ingin mendapatkan pemotongan yang super lurus, kalian bisa menggunakan bantuan jig atau mal-malan seperti track gitu ya pada papan tersebut, atau dengan sangat mudahnya kalian bisa menggunakan kayu yang lurus, kalian taruh di situ, kemudian diklem kanan atau depan belakangnya, baru kalian buat pemotongan menggunakan plat ini yang menempel ke papan tersebut sebagai guide fence-nya, sehingga kalian bisa memotong secara lurus. Nah, untuk melakukan pemotongan, tempatkan ujung plat ini pada papan yang akan kita potong, lalu nyalakan pisau setelah kecepatan penuh, baru kalian mulai melakukan pendorongan si pisau ini ke media yang akan kita potong. Posisikan badan kita itu di sampingnya ya, jangan di belakangnya secara langsung, karena akan sulit untuk mengetahui posisi pisau itu ada di mana. Nah, setelah nanti sampai di ujung pemotongan, cover pisaunya itu akan menutup sendiri secara otomatis. Jadi mungkin begitu ya teman-teman, sedikit tentang circular saw. Menurutku ya untuk K3 nya itu safety-nya tuh sebenarnya berada pada cara penggunaannya. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing, kita tuh harus lebih teliti dalam menggunakan alat agar kita tuh lebih aman gitu saat menggunakannya. Mungkin kayak untuk K3 tambahan itu seperti sarung tangan ataupun kacamata ataupun helm atau rompi dan sepatu dan lain-lain seperti itu. Tapi menurut saya tuh tetap ke cara penggunaannya ya. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.